Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalatu wassalamu ala rasulina al-karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin hadirat sidang jamaah tarawih yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita sudah berada pada malam ke-11 daripada bulan suci Ramadan. Tentunya sudah berbagai macam aktivitas ibadah telah kita selesaikan. Paling tidak kita telah menyelesaikan 10 puasa Ramadan. Kita telah malam ini insyaallah kita memasuki malam ke-11 untuk ibadah tarawih. Tentu kita senantiasa berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan lahir dan batin sehingga insyaallah Ramadan ini betul-betul mampu kita sempurnakan amal kebajikan kita isi dengan sebaik-baiknya, baik ibadah-ibadah yang sunat maupun ibadah-ibadah yang wajib. Di dalam bulan suci Ramadan ini, pada dasarnya semua ibadah yang kita lakukan itu nilainya sama dengan ibadah yang sunat di luar bulan suci Ramadan. Ibadah yang sunat yang kita lakukan, ibadah yang sunat yang kita lakukan di bulan suci Ramadan itu nilainya sama dengan ibadah wajib yang kita lakukan di luar bulan suci Ramadan. Apalagi ketika ibadah-ibadah yang memang Allah wajibkan untuk kita lakukan dalam bulan suci Ramadan ini, maka tentu pahalanya jauh lebih besar dan adalah sebuah kerugian yang sangat besar ketika ibadah yang memang diwajibkan dalam bulan suci Ramadan ini kita lewatkan tanpa kita laksanakan dengan baik. Paling tidak di dalam bulan suci Ramadan itu ada 2 amalan wajib, dan 2 amalan wajib ini adalah ibarat mata rantai yang saling berkaitan satu sama lain. Ketika ada salah satunya yang tidak kita kerjakan, maka mempengaruhi kesempurnaan ibadah yang lain. Yang mana itu? Ibadah wajib yang pertama adalah melaksanakan perintah puasa. Dan saya kira sampai malam ke-11 ini sudah ada beberapa penceramah kita yang menyinggung terkait masalah ibadah puasa. Kemudian ibadah wajib yang kedua adalah perintah untuk mengeluarkan zakat fitrah. 2 hal ini berkaitan satu sama lain, ibarat sebuah mata rantai. Rasulullah SAW mengatakan begini, puasa seseorang mu'allaqun bainas samai wal ardh. Jadi orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan itu puasanya digantung antara langit dan bumi. Artinya tidak sampai kepada sasaran. Hatta yu'ti zakatahu, hingga dia sempurnakan dengan mengeluarkan zakat fitrah. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang zakat, itu ada 2 macam zakat. Ada namanya zakat mal, ada namanya zakat fitrah. Kalau zakat mal itu dikeluarkan tahunan, boleh dikeluarkan di dalam bulan suci Ramadan, boleh dikeluarkan di luar bulan suci Ramadan ketika sudah mencapai haul dan nisabnya. Nisabnya adalah ketika sudah mencapai kita punya harta, kita punya uang di rumah, kita punya tabungan yang nilainya sama dengan seharga emas 95 gram. Dan kita sudah lihat hutang kita sudah dibayar hutang. Dihitung ternyata ada bersih kita punya harta kekayaan 99 dengan emas 95 gram, maka wajib dikeluarkan 2
2,5%. Jadi yang diminta oleh Allah itu sangat sedikit, hanya 2,5%. Hitung-hitungannya kalau 1 juta berarti yang keluar hanya 25.000 rupiah. Sementara kalau zakat fitrah, kalau zakat mal tadi itu hanya untuk orang-orang tertentu, hanya diwajibkan kepada orang-orang yang kaya yang punya standar kekayaan dengan senilai 95 gram emas dan dimiliki untuk selama 1 tahun, maka wajib mengeluarkan zakat mal. Tetapi kalau zakat fitrah, maka itu menjadi kewajiban setiap jiwa. Walaupun mungkin baru lahir menjelang Idul Adha, Idul Fitri, orang sudah mau salat Idul Fitri, tiba-tiba jam 5 lahir, maka tetap wajib dikeluarkan zakatnya. Kenapa? Itulah sebabnya kalau Idul Fitri itu disunahkan diperlambat. Karena jangan sampai ada keluarga yang baru datang dari perantauan, atau siapa tahu ada bayi yang lahir tadi subuh, maka ditunggu dulu untuk mengeluarkan zakatnya. Karena kenapa? Kalau zakat mal kewajibannya orang kaya, tapi kalau zakat fitrah kewajiban setiap jiwa, setiap orang tanpa kecuali, mulai dari anak-anak sampai nenek-nenek, semua wajib mengeluarkan zakat fitrah. Dan itu zakat fitrah kalau kita menghitung jumlahnya sangat sedikit. Kira-kira 1 orang dalam 1 tahun kita makan beras berapa liter? Yang diminta oleh Allah hanya 3,5 liter kurang lebih untuk kita berbagi kepada fakir miskin. Jadi dalam 1 tahun kita makan sekian banyak beras, ternyata hanya diminta oleh Allah 3,5 liter 1 orang tidak kita keluarkan. Maka Allah memberikan informasi kepada kita oleh Krisnya Nabi bahwa nanti di hari kemudian akan ada sosok makhluk namanya Quraisy yang digambarkan ulama kita itu sosok ular yang punya 1000 kepala, yang kalau bisanya kena rumput maka akan mati rumput-rumput yang ada di muka bumi ini. Dan orang yang tidak mengeluarkan zakat itulah Quraisy nanti akan mengejar dia, akan memasak orang yang tidak mengeluarkan zakat, orang yang tidak mengeluarkan zakat fitrahnya. Jadi di samping orang yang tidak mengeluarkan zakat fitrahnya puasanya tidak diterima, juga di hari kemudian ada sosok makhluk namanya Quraisy yang akan mengejar-ngejar dia. Jadi zakat fitrah adalah zakat yang wajib kita keluarkan semua jiwa. Standarnya adalah yang penting ada yang bisa kita makan dalam sehari semalam, ada yang bisa kita makan bersama keluarga, berarti kita masuk dalam kategori miskin. Karena begini, kita di Indonesia ini terkadang tidak bisa membedakan yang mana fakir, yang mana miskin. Kalau fakir, kalau standar kita di Indonesia, saya hampir mengatakan di Indonesia tidak ada orang yang fakir. Kenapa? Karena orang yang fakir memang sama sekali tidak ada yang mau dimakan. Dan itu hanya di zaman Nabi sering terjadi seperti itu. Bahkan Nabi sendiri kadang 3 hari tidak makan. Itu baru namanya fakir. Kalau miskin, ada yang mau dimakan, cuma mungkin tidak mencukupi. Itu namanya miskin. Jadi beda antara fakir dengan miskin. Nah, selama kita masih ada dalam kategori miskin, tidak pernah putus makan 3 hari berturut-turut tidak makan karena tidak ada berasnya, maka selama itu kita wajib kena mengeluarkan zakat fitrah. Karena memang praktek di masyarakat, pengalaman kami di KUA itu masih banyak pemahaman di masyarakat kita terkait zakat fitrah yang perlu kita luruskan. Contoh, banyak orang karena itu sandronya yang kasih melahirkan dulu hanya berzakat terus di situ. Ada juga orang karena itu guru mengajinya berzakat terus di situ. Padahal dalam zakat fitrah itu memang diatur secara khusus oleh agama kita, makanya ada namanya amil. Kalau kajiannya
pimpinan pondok pesantren Al-Poso ada guru tak Prof. Faris Wajidi, beliau menyampaikan begini. Kenapa ada amil yang mengelola kalau zakat fitrah? Karena ada 8 asnaf yang akan menerima zakat fitrah nanti. Jadi kalau misalnya ada orang berzakat, dia langsung bawa kepada fakir miskin, dia kasih orang yang miskin secara langsung, berarti masih ada asnaf-asnaf lain yang akan menuntut nanti hari kemudian. Karena itu dikelola oleh amil, disatukan semua kita punya zakat fitrah. Biasanya kalau di umumnya kita di Indonesia itu dikelola oleh pengelola masjid. Maka pengelola masjid lah ini yang mengelola untuk dibagikan kepada semua fakir miskin secara merata, sehingga nanti dengan kemudian tidak ada tuntutan kepada kita. Jangan sampai zakat kita sudah sampai ke fakir miskin, tetapi ada yang lain yang berhak dapat tidak sampai ke sana. Tapi kalau kita berikan dikelola oleh amil, maka dia akan membagi secara rata, sehingga nanti dari kemudian tidak ada yang menuntut kita. Makanya kalau kajiannya guru Faris Wajidi, dan beliau adalah salah satu pakar fikih di Sulawesi Selatan, dia tidak menganjurkan kita berzakat dengan cara menyerahkan langsung kita punya zakat kepada sasarannya. Dia tetap menganjurkan lebih bagus kita serahkan kepada amil, nanti amil yang kelola, nanti amil yang bagikan kepada siapa yang berhak. Maka nanti tuntutannya kalau ada yang salah, bukan kita yang dituntut lagi. Bukan kita yang kejar-kejar itu tadi makhluk yang namanya murai, tapi yang akan mempertanggungjawabkan adalah amilnya. Makanya amil juga dituntut tidak boleh mengambil lebih dari haknya, karena memang ada bagiannya. Nah, saya lihat kalau kita bicara fikih secara umum itu banyak perbedaan pendapat. Tapi di Indonesia ini ada namanya kompilasi hukum Islam. Supaya tidak ada lagi istilah menurut pendapat imam ini, menurut pendapat ulama ini, maka ada beberapa hal itu biasanya dilakukan. Ada perkara-perkara untuk menghindari adanya perbedaan pendapat, maka ada namanya kompilasi hukum Islam. Kalau kita bahasakan sederhananya, itu adalah fikih versi Indonesia. Jadi naturalisasi hukum Islam. Nah, di kalangan ulama-ulama kita di Indonesia itu menyarankan begini. Cara amil membagi, ketika ingin membagi zakat fitrah terkumpul, itu dibagi itu ada berapa asnaf yang berhak menerima. Kemudian dibagi 8 asnaf. Ternyata setelah dibagi menjadi 8, ada satu asnaf yang tidak ada, maka itulah dia satu dibagi menjadi bagi 7. Sampai dicari sampai berapa macam asnaf yang ada, itulah yang diberikan yang ada di tengah-tengah kampung itu. Dan ini juga bedanya zakat fitrah dengan zakat mal. Kalau zakat fitrah boleh misalnya saya bekerja di Mamuju, saya pulang ke kampung saya berzakat. Kalau zakat mal boleh saya berzakat di sana. Kenapa? Itu zakat kekayaan. Tapi kalau zakat fitrah, di mana kita mencari nafkah, di mana kita tinggal, di mana kita hidup, maka di situ sudah idealnya kita keluarkan. Kenapa? Karena tujuannya agar ada apa istilahnya, kita berbagi perasaan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena itu, selama ada kebutuhan yang bisa kita makan tidak pernah putus, maka kita selama tidak ada berturut-turut karena tidak ada makanan kita, berarti kita tetap kena wajib hukumnya untuk mengeluarkan zakat fitrah. Dan kalau kita tidak mengeluarkan zakat fitrah, maka puasa kita mu'allaqun baina samai wal ardh, kata Nabi, digantung antara langit dan bumi. Tidak bisa sampai puasa kita ke atas. Kenapa? Tidak ada yang mendorong naik. Kontrolnya adalah harus satu paket dengan zakat fitrah, karena dua-duanya di bulan suci Ramadan ini menjadi kewajiban setiap individu. Saya kira kalau kita mau bahas secara rinci terkait masalah zakat, ada banyak hal yang perlu kita pahami bersama. Hanya saja karena kita dibatasi waktu malam ini, ada kegiatan di Salubiru MTQ yang sebentar akan dihadiri oleh Bupati dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju, dan kebetulan saya juga salah satu Dewan Hakim di sana sebentar, sehingga insya Allah masih ada
jadwal saya satu kali. Kalau memang tidak ada, nanti saya akan konfirmasi kepada panitia. Kalau belum ada yang membahas lebih detail lagi tentang terkait masalah zakat fitrah, insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Dalam kesalahan iklan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.